Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang resonansi pada dawai, atau biasa alat ini dikenal dengan sonometer. Resonansi ini adalah salah satu fenomena yang terjadi pada gelombang bunyi. Di dalam dunia musik, kita banyak mengenal alat-alat musik petik, misalkan gitar, ataupun kecapi, ataupun ukulele. Alat-alat ini pada dasarnya menghasilkan suara yang indah dari proses resonansi dawai yang dihasilkan ketika alat-alat ini kita petik. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang resonansi ini, marilah kita pahami dulu apa pengertian dari resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan akan menghasilkan frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Efek dari resonansi adalah dihasilkannya bunyi yang lebih nyaring daripada bunyi yang sebenarnya, tetapi ini tidak menyebabkan frekuensinya berubah. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh kolom udara pada alat-alat musik petik seperti gitar ataupun ukulele ataupun kecapi yang sudah kita lihat di depan tadi. Eksperimen mengenai resonansi pada dawai ini dikemukakan pertama kali oleh Marin Marson. Ini adalah matematikawan dari Prancis yang hidup pada tahun 1588 sampai 1648. Nah, bagaimana dia melakukan percobaan ini pada dawai dan sonometer? Mari kita lihat alat-alat yang dia gunakan. Yang pertama adalah kotak resonansi atau resonance box. Ini adalah sebuah kotak, di dalamnya adalah kolom udara. Ini kalau kita lihat dari sebelah sana ini ada lubang begitu. Kemudian yang kedua adalah garpu tala. Ini adalah sebagai sumber getar utamanya. Dan berikutnya adalah senar atau dawai yang ditegangkan pada kotak resonansi ini. Bagaimana proses resonansi itu terjadi? Mari kita ikuti tayangan video berikut ini. Marilah kita perhatikan bagaimana percobaan resonansi pada sonometer ini dilakukan. Perhatikan bahwa ketika garpu tala digetarkan kemudian didekatkan pada dawai, maka pada kedudukan tertentu dawai akan ikut bergetar. Kemudian dia akan menghasilkan bunyi yang lebih nyaring. Bergetarnya dawai akibat getaran dari sumber getar yang berasal dari garpu tala, inilah yang disebut sebagai peristiwa resonansi. Mari kita perhatikan lagi.
Bagaimana hasil dari percobaan pada sonometer ini? Perlu kalian ketahui bahwa pada percobaan sonometer ini dilakukan 3 percobaan yang berbeda dengan mengubah variabel-variabelnya. Yang pertama adalah dengan menggunakan tegangan dawai yang tetap serta senar yang tetap atau jenis dawainya tetap. Ini yang dirubah nanti adalah frekuensinya. Di sini akan diperoleh bahwa ketika garpu tala ini kita getarkan pada jarak panjang ini adalah setengah lambda, maka dawai akan mengalami resonansi. Selanjutnya, dengan mengubah-ubah frekuensi ini, ternyata panjang dari dawai yang kita sekat ini atau jarak 2 penyekat ini itu juga akan berubah. Dari hasil percobaan itu diperoleh hubungan bahwa besarnya frekuensi itu akan berbanding lurus dengan 1/L, atau boleh dikatakan besarnya frekuensi berbanding terbalik dengan L. Artinya apa anak sekalian? Bahwa semakin tinggi frekuensi yang kita berikan dari garpu tala ini, maka jarak penyekat ini akan semakin pendek karena berbanding terbalik. Dengan demikian boleh kita simpulkan di sini frekuensi resonansi akan berbanding terbalik dengan panjang dawai. Ini adalah hasil percobaan pertama, di mana tegangan dan jenis dawainya tetap, tetapi frekuensi garpu talanya kita rubah. Selanjutnya pada percobaan kedua, di sini yang tetap adalah frekuensinya serta jenis dawainya atau senarnya. Jadi garpu talanya tetap, senarnya tetap, yang berubah adalah tegangan pada tali. Di sini pemberatnya ini dirubah-rubah dengan cara yang sama. Nanti dicari jarak yang paling tepat untuk terjadinya resonansi ini. Juga akan tetap di mana jaraknya nanti ini akan sama dengan setengah lambda ketika dawai ikut bergetar. Ternyata dari hubungan ini anak sekalian, kita akan dapatkan hubungan bahwa panjang dawai yang bergetar ini atau jarak 2 penyekat ini akan berbanding lurus dengan akar kuadrat F. Selanjutnya pada percobaan ketiga, yang tetap adalah tegangannya dan frekuensinya. Kemudian jenis dawainya yang dirubah. Jadi ini kalau kalian lihat, yang pertama ini menggunakan dawai yang lebih besar, kemudian percobaan kedua dia menggunakan dawai yang relatif lebih kecil, tetapi tegangan serta garpu talanya adalah tetap. Ternyata di sini didapatkan hubungan bahwa panjangnya dawai ini yang mengalami resonansi itu akan berbanding terbalik dengan akar M. Apa kesimpulan yang diperoleh? Ingat, pada pembahasan terdahulu kita sudah mendapatkan hubungan bahwa besarnya V sama dengan F kali lambda, bukan? Dengan demikian kita akan memperoleh besarnya F nanti adalah V per lambda. Anggaplah ini persamaan 1. Kemudian dari hasil percobaan tadi kita ingatkan yang pertama bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan
panjang dawai atau dengan L. Yang kedua, L berbanding lurus dengan akar F. Dan yang ketiga adalah L berbanding lurus berbanding terbalik dengan akar massa massa dari dawai. Nah, dari hubungan ini kita akan memperoleh kesimpulan bahwa ternyata cepat rambat pada dawai ini akan sebanding dengan akar kuadrat gaya dan per massa persatuan panjang, di mana massa persatuan panjang ini biasa disebut dengan mu. Dengan kata lain bahwa di sini akan kita dapatkan V atau cepat rambat bunyinya sama dengan akar F per mu. Anggaplah ini dari persamaan kedua. Kalau kita lihat ternyata di sini bersesuaian dengan percobaan Melde yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dari hasil percobaan tadi kita dapatkan karena L itu adalah sama dengan setengah lambda, kita juga akan mendapatkan bahwa lambda itu akan sama dengan 2L. Anggaplah ini persamaan 3. Dari hubungan persamaan 1, 2, dan 3 ini, maka frekuensi yang dihasilkan oleh dawai dapat kita lihat ini akan sama dengan F sama dengan 1/2L akar F per mu, di mana F adalah frekuensi dawai dalam satuan Hertz, kemudian L adalah panjang dawai dengan satuan meter, F adalah tegangan pada dawai dalam satuan Newton, dan mu adalah massa persatuan panjang dawai dalam satuan kilogram per meter. Jadi, sehingga kalau kita lihat di sini sekalian, mengapa senar pada gitar itu berbeda-beda? Karena senar pada gitar itu akan diharapkan menghasilkan nada yang berbeda pula. Besaran inilah nanti yang akan menentukan seberapa nada yang dihasilkan oleh dawai tersebut. Untuk lebih memahami hasil dari percobaan di atas, marilah kita terapkan pada contoh kasus berikut ini. Bagaimana kalian ketahui bahwa pada gitar ini terdapat 6 buah senar yang panjangnya sama tetapi jenisnya berbeda, di mana masing-masing senar ini akan menghasilkan nada dasar yang berbeda pula. Di sini nada dasar yang dihasilkan dari atas ke bawah adalah E, A, D, G, B, dan E. Misalkan kita akan mencoba membandingkan dua buah senar, yaitu dengan nada dasar E dan A, di mana pada nada dasar E itu berada pada frekuensi 330 Hz dan A pada frekuensi 110 Hz. Di sini kalian diminta untuk menentukan perbandingan mu-nya atau perbandingan massa persatuan panjang, yang ini nanti akan menentukan jenis senar apa yang bisa kita gunakan. Marilah kita coba untuk memperhitungkannya sekalian. Ini yang diketahui adalah nada dasarnya Fe dan Fa serta tegangan tali yang tetap atau tegangan senar yang tetap serta panjangnya juga sama. Kita diminta untuk menentukan mu E berbanding dengan mu A. Dari persamaan yang sudah kita peroleh di depan tadi bahwa F itu adalah 1/2L akar F per mu, maka persamaan ini bisa kita modifikasi sehingga kita hanya tinggal membandingkan mu masing-masing.
Kalau kita lihat di sini mu-nya adalah penyebut, maka ini akan berbanding terbalik. Sehingga kita akan memperoleh di sini 330 banding 110 akan sama dengan akar mu A per mu E. Kalau ini kita kuadratkan, kita akan dapatkan mu A per mu E. Padahal yang diminta adalah mu E banding mu A. Maka perbandingannya juga kita balik. Nanti kita akan memperoleh yaitu 110 kuadrat per 330 kuadrat. Jika kita sederhanakan persamaan ini, kita akan mendapatkan bahwa mu E banding mu A itu nanti adalah 1 berbanding 9. Artinya apa sekalian? Bahwa di sini kalau kita menginginkan nada dasar A, sementara kita sudah punya senar yang E, kita harus mencari senar untuk nada dasar A ini yang masa persatuan panjangnya adalah 9 kali pada nada dasar E. Jadi sekarang makin jelas sekalian mengapa senar pada gitar ini juga dibuat berbeda-beda, karena dia juga diharapkan akan menghasilkan nada dasar yang berbeda-beda. Mari sekalian kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sekarang akan melihat bagaimana pola resonansi pada sebuah dawai. Kita misalkan sebuah senar yang panjangnya L, dia akan menghasilkan resonansi yang pertama itu pada panjang L ini. Kalau kita lihat di sini karena ini adalah setengah lambda, maka lambdanya adalah 2L. Pada keadaan resonansi pertama ini dikatakan bahwa senar menghasilkan nada dasarnya. Selanjutnya kita memendekkan jarak ini, kita resonansikan, ternyata akan terjadi resonansi kedua ketika panjang senar yang kita sekat ini adalah setengah dari panjang senar ini. Kalau kita lihat di sini setengah lambda adalah setengah L, maka lambda adalah L-nya. Pada keadaan ini, resonansi keduanya dikatakan dia menghasilkan nada atas pertama. Sederhananya demikian. Misalkan di sini dia punya nada dasar C, maka nada atas pertamanya adalah C pada oktav pertama. Selanjutnya kita akan perpendek lagi, ternyata resonansi yang ketiga itu akan terjadi pada keadaan sepertiga L-nya. Karena setengah lambda adalah sepertiga L, maka kita akan dapatkan lambdanya nanti adalah 2/3 L. Di sini kita dapatkan F2-nya adalah 3V/2L. Ini adalah nada atas keduanya. Jadi kalau ini adalah C, ini C pada oktav pertama, ini C pada oktav kedua. Dari perbandingan ini kita bisa menentukan perbandingan nada dasar, nada atas satu, dan nada atas keduanya, yaitu sebesar 1/2/3. Misalkan kita mendaki nada atas yang berikutnya dan seterusnya, maka akan berlaku 1, 2, 3 dan seterusnya sampai nada dasar sampai nada ke N, berarti nada atas ke N, berarti perbandingannya adalah N+1. Untuk lebih memahami pola resonansi tadi, maka kita lihat pada contoh kasus berikut ini. Misalkan kita punya sebuah dawai dengan nada dasar 147 Hz. Kita diminta menentukan
berapa nada atas pertama dan berapa nada atas kedua pada dawai tersebut. Di sini diketahui F0-nya adalah 147 Hz, ditanyakan adalah F1 dan F2. Dengan menggunakan perbandingan F0 banding F1 banding F2 adalah 1:2:3, maka kita akan mendapatkan bahwa nada atas pertamanya adalah 2 kalinya dari nada dasar, yaitu 294 Hz. Sedangkan nada atas kedua kita dapatkan 3 kalinya dari nada dasarnya, yaitu 3 kali 147, berapa? 441 Hz. Mudah bukan anak sekalian? Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami dari konsep resonansi pada dawai ini hingga pola resonansinya. Selanjutnya silahkan nanti kalian bisa mengembangkan konsep ini untuk mungkin merancang alat-alat musik sederhana dengan alat yang ada di sekitar kalian. Bapak kira Bapak cukupkan dulu pembahasan kita tentang resonansi pada dawai ini, dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan serta mentaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.